tujuan saya ini, seperti itu. Ya untuk teman-teman yang lain jawabannya untuk diri sendiri ya, nggak apa-apa ya disimpan. Nah ini hasil survei saya untuk beberapa teman yang kebetulan dia juga seorang penulis. Ini ada yang memberi jawaban, katanya dia menulis sebagai sarana komunikasi. Nah, kenapa dikatakan sarana komunikasi? Karena yang memberikan jawaban ini dia orangnya introvert. Tahu ya introvert, dia tertutup. Dia lebih suka berbicara dengan tulisan daripada berbicara dengan lisan, seperti itu. Selanjutnya untuk mengungkapkan isi hati. Nah, ini dominan, apalagi di usia-usia seperti kita. Ya, untuk mengungkapkan isi hati ketika kita punya masalah, kita akan mengungkapkan semuanya. Karena terkadang ketika kita tersakiti, ya. Jadi saya teringat dengan kata-kata seorang penulis, saya lupa namanya, tapi beliau berkata, luka bagi seorang penulis itu adalah anugerah. Ya, kenapa dikatakan anugerah? Karena dengan lahirnya luka itu maka kita bisa menulis. Ya jangan main-main sama penulis ya. Bisa-bisa kamu awet di karyanya seperti itu. Jangan main-main sama penulis. Namamu akan tertulis di sana meskipun sebagai nama samaran. Selanjutnya ada hobi dan passion. Meski pada hakikatnya atau sejatinya menulis itu bukan dibawa dari rahim. Dia itu bakat, tapi kita bisa mengasahnya. Jadi terkadang ada orang yang mengatakan, wah saya nggak bisa nulis kak, saya nggak bisa kayak kata-kata ini susah sekali dikeluarkan. Bukan susah, tapi kamu nggak tahu mau tulis apa, ya. Kita nggak tahu tulis apa, itu mau dibawa kemana, seperti itu. Ada orang yang menulis karena ingin berkarya, oke, ingin menerbitkan buku, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya dia ingin terkenal, oke lah. Ini manusiawi dan manusia hawa. Bukan pansos ya, beda sama pansos. Dan masih banyak alasan lain. Terus kita masuk pada tahapan menulis dan menerbitkan buku. Nah, karena kita di Simpul Pena di sini adalah tempat kita belajar, maka tidak apa-apa kita belajar dari awal. Di sini kita sama-sama belajar, jadi tidak ada yang sistem senior, tidak ada yang pro. Kita sama-sama belajar ya. Tahapan pertama itu ada yang namanya pre-writing. Pre-writing ini apa? Jadi sebelum kita menulis harus ada kerangka pikirnya dulu, ya. Ini pre-writing itu meliputi dua, ada ide dan konsep tulisan. Ini yang susah. Dulu tuh saya membawakan materi untuk anak sekolah, dia mengatakan seperti ini, kak, nulis itu sebenarnya gampang. Iya, gampang. Yang susah itu idenya. Benar nggak? Sepaham ya? Yang susah itu idenya. Padahal sebenarnya ide itu kita bisa temukan dekat dengan diri kita masing-masing. Tidak usah mencari ide di luar sana. Contohnya kita orang Bulukumba, ya udah kita cari ide yang ada di Bulukumba saja, nggak usah ambil settingan kereta api karena di sini nggak ada kereta api, ya. Yang dekat-dekat saja. Saya beri contoh. Ini apa? Spidol. Apa yang ada di pikiran Anda ketika kita berbicara tentang spidol? Menulis. Spidol. Apalagi yang bisa kita rangkai dari kata spidol ini? Contohnya spidol. Saya diberi spidol. Wah, orang yang memberikan spidol ini senyumnya indah sekali. Dia adalah seorang penulis. Dia adalah pemuka agama dan sebagainya. Jadi dari satu kata ini kita bisa melahirkan sebuah karya. Seperti itu ya. Itu ide. Contoh lain, ketika kita diberi ini warna. Ini warna apa? Hitam. Ketika kita berbicara tentang hitam, apa yang timbul di kepala kita? Gelap, warna, aspal, jalanan, kelam, kematian. Nah, ya jadi menjadi seorang penulis itu sebenarnya susah-susah gampang. Kenapa? Karena dari kata hitam saja kita sudah melahirkan beberapa kata. Dari satu kata saja, dari satu tema saja kita bisa berimajinasi. Ya terserah. Itu kan namanya cerita fiksi. Fiksi saya mau bawa kemana terserah saya dong. Kan saya nulis. Seperti itu. Beda kalau kita nulis opini dan artikel. Ini ada pembahasannya tersendiri ya. Nah, contoh lain lagi. Ini dan sebagainya, laptop. Kita nulis laptop atau enggak di PT-PT lah. Tahu J.K. Rowling? Tahu J.K. Rowling? Belum ya? Pernah nonton Harry Potter? Pernah. Nah, yang menulis naskah Harry Potter itu adalah J.K. Rowling.
J.K. Rowling ini dia pernah naskahnya ini ditolak oleh beberapa penerbit sampai dia udah hampir frustasi lah apa segala macam. Tapi tahu tidak kalau idenya itu nemu dari mana? Ketika dia naik kereta api. Excited banget gitu. Bisa nemu ide, padahal dia cuma naik kereta api, duduk, cuma memperhatikan sekitar, tiba-tiba muncul idenya untuk menuliskan Harry Potter, meskipun itu fantasi ya. Nah selanjutnya yaitu konsep tulisan. Nah kenapa kita harus bikin konsep? Sama ketika hendak penyelesaiannya ada yang namanya proposal. Nah proposal ini yang akan membimbing kita untuk ketika penelitian. Ini sama halnya dengan konsep tulisan. Meskipun terkadang kita mengatakan ya udah nulis aja dulu urusan bagus atau jeleknya belakangan. Iya, kita tahu jelek atau bagusnya belakangan. Cuman karena kita pembelajar, jadi kita harus tahu ini ada yang dinamakan konsep tulisan. Orang berpikir konsep tulisan ini menyulitkan kita, Kak. Kenapa? Karena kita udah stuck di situ sebelum menulis. Oh tidak. Jadi konsep tulisan ini untuk mempermudah kita. Contoh, ketika kita menulis tidak usah penonton dulu, kecerpen dulu lah. Kita kecerpen. Di konsep tulisan kita masukkan nama tokohnya siapa, Ayah, ada Rika, ada Arjun dan segala macam. Ya kita sesuaikan. Ada terus temanya di mana, temanya apa, settingnya apa, alurnya gimana, terus ini premisnya di mana, ini cerita mau dibawa kemana, seperti itu. Ya mungkin kalau dijelaskan seperti itu terlihat susah ya, tapi ketika kita udah mulai menulis, maka ide itu akan mengalir dengan sendirinya, seperti itu. Terus ada drafting, artinya drafting di sini kita sudah mulai menulis. Dari konsep tulisan yang tadi itu kita mulai menulis. Kita ke cerpen ya, cerpen. Atau ada yang suka nulis puisi di sini? Kadangnya. Kita nulisnya apa? Pria, masih bebas ceritanya ini suara hati muslimah, suara hati perempuan. Ya, jadi kita sudah mulai berkarya. Di sini kalau kita berbicara tentang puisi, maka kita nggak membutuhkan konsep tulisan, cukup idenya aja, gitu kan? Tapi kalau kita berbicara tentang novel, cerita mini, cerpen, maka kita membutuhkan itu. Ya kita skip ya. Terus masuk revisi, editing. Nah, bedanya revisi dan editing di sini apa? Mirip loh, revisi dan editing. Jadi kalau editing revisi itu artinya tulisan yang udah jadi kita ubah lagi. Maksudnya gimana? Misalkan puisi A di bait pertama kita baca ulang sampai bait keempat. Nah, kenapa? Ini kayaknya kurang pas deh. Kayaknya kurang nyentrik gitu. B aja ya udah. Bait terakhir kita pindahkan ke bait kedua, itu namanya revisi. Ya, kita ubah maknanya. Terus kita nemu diksi. Wah, ini diksinya kurang menantang, diksinya kurang gitu. Nggak ada jantungnya, nggak ada hatinya, jadi kita ubah lagi diksinya, itu namanya revisi. Nah, editing itu ketika kita memperhatikan tanda titiknya, pola kalimatnya, itu seperti itu. Tapi untuk penulis pemula seperti kita itu untuk belajar editing nggak apa-apa lah kita belajar tentang titik koma dulu ya, karena terkadang pernah saya di 2018 itu saya kerja di penerbitan, namanya penerbit Spekta ya. Kita terima naskah dari anak SMP, bayangin loh, anak SMP ya, cowok. Katanya buku ini ditulis untuk pacarnya, nanti sekali ya. Dia nulis puisi satu buku, di 35 puisi itu diksinya hampir sama lah semua, maklum anak SMP. Cuman yang jadi permasalahan di sini, kita nggak tahu komanya di mana, titiknya di mana. Jadi kita editor, wah ini maksudnya apa? Bingung juga. Jadi kita sebagai penulis jangan menzolimi editor juga ya, jangan menzolimi, kasihan editornya. Ya, terus ada juga ibu-ibu guru, dia sebenarnya guru bahasa Indonesia, cuman dia nulis karena keenakan nulis, dia pakai bahasa orang sini. Ya, pertanyaannya bagus. Saya naik angkutan umum ke sekolah, tiba-tiba ketemu Kak sama temanku. Editornya bingung. Ini apa artinya? Ketemu sama temanku. Itu menzolim editor namanya. Jadi sebisa mungkin kita hindari yang seperti itu. Selanjutnya publikasi. Nah, untuk publikasi ini, ya ini mengirim naskah ke penerbit. Kita lanjut tadi tahap-tahap penerbitan. Nah ini
Setelah naskah kita selesai atau seperdua naskah kita sudah kelar, maka kita harus cari penerbit. Nah ini juga yang susah, karena kenapa? Mencari penerbit itu tidak mudah, saking banyaknya penerbit. Penerbit itu ada dua, ada yang mayor, ada yang indie. Indie itu penerbit kecil ya, kita bisa self publishing di situ. Kalau yang mayor itu kayak Gramedia, Bentang Pustaka, Republika. Kalau yang kayak indie itu seperti yang tadi dulu, penerbit Spekta, Haura Publishing dan sebagainya. Bedanya apa? Kalau mayor itu tahapannya sangat panjang, bisa berbulan-bulan. Dan untuk kita pemula nggak apa-apa lah, kita pilih yang indie ya, yang kecil dulu. Terus selanjutnya setelah naskah diterima oleh penerbit, naskah dibaca oleh editor. Kalau di indie itu langsung diedit, tapi kalau di mayor maka itu ada namanya proses proofreading. Proofreading itu apa? Dia naskah masuk, dibaca sama proofreader, apakah cocok untuk diterbitkan atau tidak. Kalau cocok diterima, kalau tidak dikembalikan ke penulis. Tapi kalau penerbit indie itu enggak, langsung diedit, udah kelar. Selesai diedit, langsung pengajuan ISBN. Tahu nggak ISBN itu yang mana? Yang ini ya, yang 13 digit. Nah, ISBN itu penting. Jadi ketika kita menulis sebuah buku, ada ISBN-nya. Nama kita itu udah ada di Jakarta sana, udah ada di Jakarta Pusat, di Perpustakaan Nasional udah ada. Jadi ada arsipnya, ya. Kenapa? Ada di arsipnya di mana, di pusat. Terus ada arsipnya juga satu di penerbit, arsipnya juga satu di kota tempat penerbitan ini, ya. Selanjutnya ada proses layout. Layout itu yang mana? Yang tata bukunya di dalam halamannya, terus kan ada kayak gaya-gayanya kan di atas. Ya, itu namanya layout. Tapi ini urusan penerbit. Selanjutnya pembuatan cover atau sampul buku. Nah, cover atau sampul buku yang menjadi daya tarik pembeli juga atau pembaca itu sebenarnya cover. Cover itu menjadi daya tarik. Kita kalau beli buku pasti lihat cover kan? Lihat covernya kan? Menarik nggak ini covernya? Atau membosankan. Tapi saran saya juga kalau kita membuat sebuah cover, jangan sembarang ambil gambar ya, karena itu bisa kita bisa dibawa ke hukum. Karena dulu waktu di penerbit Spekta, dia langsung ambil gambar dari Google. Dia ambil gambar dari Google, berhubung karena staff kita ini juga baru, jadi dia nggak tahu, langsung masuk aja. Pas terbit, alhamdulillah belum dicetak ya, tapi udah dibikin PO-nya, terus ada yang komplain, loh gambar saya kok ada di sana, bisa jadi sampul buku, padahal saya nggak pernah ada pembicaraan sebelumnya. Nah sebenarnya kalau yang punya gambar itu bisa komplain, kita bisa bawa ke pengadilan, itu bisa jadi big problem juga, jadi harus diperhatikan ya. Terus ini ada proses cetak. Setelah pembuatan buku, cetak, terus terbit, insyaallah. Simpel ya proses terbit bukunya. Nah, ini beberapa buku kami yang sempat terbit, tapi masih ada yang belum dimasukkan. Kalau yang pertama ini menulis kebohongan, itu saya menulisnya dengan teman alumni STKIP ya. Sekarang udah UMB. Ini menulis kebohongan 2019. Itu diterbitkan 2019. Saya menulisnya berdua dengan beliau, namanya RD Pertawan. Sebenarnya menulis buku ini banyak dramatisnya. Kenapa? Karena kita sementara kerja juga di penerbitan, kita harus ngurus tulisan orang, kita harus merespon penulis. Kadang ada penulis yang cerewet sekali, tapi nggak jadi terbit. Ada penulis yang aktif banget, tapi karyanya ya itu susah dihubungi. Nah, ini juga salah satu tips ya buat teman-teman. Kalau misalkan udah kirim naskah ke penerbit, jangan terlalu nyinyir ke penerbitnya. Nanti penerbitnya kayak apa gitu, ini orang kenapa sekali nih, gitu ya, kayak ngebat banget diterbitkan. Padahal itu kan ada urutannya, harus antri juga ya, harus sabar juga. Nah ini proses pemilihan judul. Itu juga perhatikan ya, ketika kita menulis buku kita harus memperhatikan judul. Menulis kebohongan. Ketika saya berkata menulis kebohongan, apa sih yang tergambar di pikirannya kita semua? Menulis kebohongan. Menulis kebohongan itu seperti apa? Apa sih? Apa kebohongan? Itu juga yang
yang menjadi pertimbangan di penerbit, judul yang seperti itu, ya. Itu isinya 100 berapa ya? 52 puisi kali 2. Jadi saya 2 orang, 52 puisi 2 orang. Terus ini buku yang selanjutnya yang ada pelangi-pelanginya itu terbitnya di Jenestro. Di Jenestro itu kita ada berapa penulis? Ini 1 orang 10 penulis ya, ini antologi. Terus buku selanjutnya yang paling kanan itu yang Seusaha Memeluk Kedamaian. Tahu Aan Mansur? Tahu Aan Mansur? Nggak tahu ya? Wah, luar biasa ya. Jadi Aan Mansur itu pernah nonton filmnya AADC? Ada Apa Dengan Cinta? Si Rangga dan Cinta, tahu ya? Film fenomenal itu ada Apa Dengan Cinta. Jadi ada puisinya kan yang batas. Tahu nggak puisinya yang batas? Enggak juga. Wah, nonton apa? Nonton apa? Nonton saja. Nonton apa? Ya, jadi film AADC ini sebenarnya udah tahun 2003. Film AADC dia tahun 2003, terus dibikin lagi season 2-nya yang settingannya di Eropa itu ya, yang di New York, batas. Antara Jakarta dan udara seperti itulah. Dia Aan Mansur itu dia kelahiran Bone, tapi dia tinggalnya di Makassar. Dia salah satu penulis Indonesia, tapi sebenarnya tidak terlalu aktif banget seperti itu karena dia lebih berkecimpung di dunia literasi. Kalau ke Makassar, tidak apa-apa lah kita ke Sudiang, ada perpustakaannya di sana, namanya Kata Kerja. Tidak apa-apa kita searching di Instagram, keren-keren kegiatannya di sana. Di dalam buku itu ada 3 penulis Indonesia, ada Maria Eflawi. Maria Eflawi ini juga tulisannya luar biasa sekali. Tidak apa-apa kita searching nanti Maria Eflawi. Terus ada satu juga perempuan, tapi saya lupa namanya, saking sulitnya ya. Nah, buku selanjutnya itu Surat Cinta Untuk Ibu. Saya lebih menyarankan untuk teman-teman kalau punya buku kita terbitkan di penerbit ini ya, Haura Publishing. Kita catat nama penerbitnya, Haura Publishing. Di samping dia murah, penerbitannya cepat dan kualitasnya keren. Kertasnya berkualitas. Covernya juga dia original. Dia bikin sendiri covernya. Jadi nggak usah takut kena hak cipta seperti itu. Kalau buku ini, Surat Cinta Untuk Ibu, itu ditulis 2020 untuk memperingati Hari Ibu. Seperti itu. Di sini ada 68 penulis Indonesia. Seluruh Indonesia loh. 68 penulis. Ada siswa, ada mahasiswa, ada guru, dosen, bahkan ada dekan juga di sana. Nah, selanjutnya ini yang Jatuh Cinta Pada Senja. Ini buku perdana saya untuk sendirian solo. Tapi saya pakai nama pena di sana. Nah, di sini ada namanya juga, ada nama beliau juga, foundernya FM Simple Pena. Ada Ketua Agu Pena Kota Makassar juga, Ibu Murnia. Terus ada Ketua FM Simple Pena Sulsel, Mama Sahrul. Beliau sudah baca. Kalau untuk kita bagusnya kita bikinnya seperti ini, namanya endorsement. Jadi orang yang punya nama kayak beliau yang di belakang itu, dia kan punya nama. Ya setidaknya itu bisa membantu proses penjualan kita, membantu promosi kita ya, jual nama lah. Karena kita siapalah kita. Ini salah satu teknik pemasaran kita juga yang saya dapatkan di penerbitan sana. Saya belajar selama 2 tahun di sana. Tapi 2019 masuk 2020 saya resign. Kenapa? Karena skripsi saya tidak kelar-kelar gara-gara kerja di sana. Ya. Selanjutnya apa ya? Ini saya mengutip beberapa dua kata-kata. Tahu Pirsa Besari? Tahu ya? Nah, teman-teman sekarang ini Pirsa Besari ya. Tahu nggak proses perjalanan Pirsa Besari itu gimana? Panjang banget untuk bisa dia untuk menerbitkan satu buku pertamanya itu namanya Garis Waktu. Pernah baca? Pernah ya? Setidaknya pernah dengar lah. Garis Waktu. Bukunya ini ditolak oleh beberapa penerbit. Bahkan kalau tidak salah 15 penerbit loh yang nolak. Bayangkan 15 penerbit yang nolak bukunya. Sekarang gimana? Bukunya udah ada di Gramedia, udah ada di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Ini dia berkata, membaca untuk tahu apa saja yang ada di masa lalu, menulis untuk memberitahu pada mereka yang ada di masa depan. Wah, betapa pentingnya menulis, ya, betapa pentingnya menulis.
Terus ini Pramudia nama yang Ananta kedua tuh, yang bikin tahu? saya mewek. Tahu ya? Ya, keterlaluan kalau nggak tahu. Ini Pramudia Ananta tuh katanya menulislah karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Nah, ini sepaket sama apa yang dikatakan sama Simpul Perak tadi. Spiritnya, jangan sampai nama kita cuma tertulis di batu nisan saja, nama kita nggak ada di sampul buku. Nah, sebenarnya untuk saya pribadi, kenapa saya harus menulis? Begini, saya bercerita singkat, nggak apa-apa saya cerita pengalaman. SMP saya paling suka nulis fanfiction. Tahu nggak fanfiction? Saya bikin, itu fanfiction. Itu berantakan sekali, tanda koma, tanda petik, pokoknya terserah, yang penting saya nulis dulu. SMA saya belajar, saya nulis cerpen berhubung karena waktu itu saya masih K-popers banget, jadi settingan saya tuh kalau nggak Korea ya New York, ya fiksi banget kan. Cuman pembaca karena pada usia seperti itu dia suka yang fiksi-fiksi, suka berkhayal, jadi ya udah diterima aja gitu. Nah, yang jadi pertimbangan saya dulu, saya orangnya pemalu sekali. Saya nggak bisa ngomong di depan umum, saya nggak pede. Pokoknya baru dikasih mic itu udah gemetaran seperti ini. Saya nggak bisa. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi dari menulis saya bisa berbicara. Dari menulis saya bisa menyongkan ide saya, perlahan tapi pasti. Seperti itu. Ya. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita. Ya, lanjut ya. SMA saya nulis cerpen. Tapi kita kan ada baring sekolah kan, baring sekolah. Ketika teman-teman udah pulang, udah sore, saya baru nempel cerpen saya. Saya buka, saya tempel. Namanya saya tidak tulis di bawah. Jadi orang kalau udah hari Senin itu pada baca, nih cerpennya udah ada, siapa yang nulis ya? Jadi kayak siapa sih penulisnya, nggak tahu kan? Orang-orang udah cerita di kantin, cerpennya itu bagus ya, cuman ada kekurangannya seperti ini. Itu bagusnya ketika kita nggak tahu, karena ketika dia tahu yang nulis itu saya, maka ada dua, orang yang benci saya akan berkata jelek, teman saya akan berkata bagus kok meskipun itu jelek. Nah, ini juga salah satu trik kita ya. Nah, jadi tak apa-apa ketika kita menulis, serahkan pada teman kita. Lihat dong tulisanku, apa kurangnya, seperti itu. Karena ada teman juga yang terlalu baik, ya meskipun udah jelek masih ada bagus kok, itu teman yang nggak baik sebenarnya, terlalu menjaga perasaan, ya. Jadi, saya lupa tadi sampaikan, menulis itu ada dua, menulis dengan hati dan menulis dengan otak. Nah, ini gimana kak? Menulis pakai tangan kan? Iya. Tapi karena saya basicnya puisi, jadi kita bahas puisi dulu. Menulis dengan hati, ya ketika saya tersakiti di tengah malam yang gelap gulita, di sunyi malam, itu wah ide lancar banget. Hanya ada suara angin, hanya ada lolongan anjing kadangnya, tidak saya nulis di situ. Nulis lancar, bang sampai 3 halaman selesai. Puisi 3 halaman, nulis apa? Ya puisi, namanya prosais ya, prosais. Nulis 3 halaman. 1 pekan kemudian saya buka buku harianku, saya baca. Wah, alainya luar biasa. Luar biasa ya, alay sekali. Nah, ini di sini kita berperan. Yang pertama, karena saya feelingnya saat itu saya ada di sana, maka saya nulis dengan hati. 1 pekan kemudian saya baca ulang, wah tidak logis, alay gitu. Ya udah, kita kritisi. Nah, masuklah kita pada tahap tadi, revisi dan editing. Saya revisi lagi yang tidak penting, yang menurut saya wah terlalu barbar untuk dimasukkannya. Ini terlalu privasi. Itu namanya kita menulis dengan pikiran. Ya, jadi nggak salah kalau ada orang yang bilang nggak apa-apa pakai hati, tapi ikutin pikirannya juga, masukin pikirannya juga. Ya, jadi kita nulis pakai hati, besoknya atau pekan depannya kita nulis pakai pikiran, seperti itu. Ya, jadi salah satu penyemangat saya untuk menulis dulu itu waktu semester 5 beliau yang di belakang, dan ada Kak Halim, dan juga Kak Pak Agus ya Kak ya, Pak Agus. Beliau berkata kalau kamu nulis itu terus mikirin ide kadang susah, jadi ya udah tulis aja. Kadang kita ngetik di HP atau di memo. Saya nggak tahu menulis apa, tapi saya harus menulis dari sini. Terkadang dari situ kita panjang ke bawah, ya udah, dan di atasnya itu hapus. Itu salah satu trik beliau yang di belakang, ya. Bertepuk tangan dong untuk beliau. Ya, saya pakai trik itu di buku ini. Jujur, saya pakai trik itu di buku ini. Karena
kenapa saya ditantang untuk menulis satu buku ya. Jadi buku ini juga terbit karena ditantang oleh orang-orang simple pena ya, jadi saya ditantang. Bisa dibilang saya menulis berawal dari paksaan ya. Awalnya terpaksa, lama-lama nikmatin juga kan nulisnya. Nah jadi ini ada logonya simple pena ya di belakang, simple pena. Saya nulis di atas, wah ini basa-basi semua, tapi di bawah udah terstruktur kata-katanya. Bagian atas hapus, bagian bawah berarti bukan seperti itu. Satu juga yang jadi kendala ketika kita menulis, ketika kita memulai untuk menulis, cari waktu yang pas, ya, cari waktu yang pas. Kenapa? Karena melanjutkan sebuah tulisan yang tertunda itu sangat berat sekali. Entah ya kalau teman-teman, tapi menurut saya pribadi itu berat sekali. Lebih benar ya kata Pujangga, memulai itu lebih sulit daripada mempertahankan, ya enggak? Memulai itu lebih sulit daripada mempertahankan. Saya harus, ini gimana ceritanya, gimana? Saya harus melanjutkan. Saya sudah bukan di feeling itu lagi, otomatis saya harus baca lagi, seperti itu. Nah yang juga menjadi pertimbangan kita di sini ialah banyak-banyak membaca. Membaca itu nggak harus baca buku satu buku, nggak harus baca, ya udah baca kayak gini, lihat di reels aja, reels IG kan, IG, di TikTok atau dimanapun, dalam bentuk tulisan itu udah membaca. Itu sebenarnya secara tidak langsung kita udah literasi namanya, literasi visual ya, soal dalam bentuk gambar, webtoon atau segala macam. Dan juga sudahkah kita menemukan buku yang membuat kita mengubah pola pikir kita? Sudah. Wah kerennya. Bukunya siapa kan? Apa judulnya? Wah kerennya. Seleranya tinggi-tinggi. Seleranya tinggi-tinggi. Ya. Jadi untuk teman-teman di sini saya berharap sekali kita bisa menulis. Gini, ketika kita tidak berada di fase itu, kita nggak mau menulis nggak apa-apa. Kita harus memaksakan diri untuk menulis setidaknya satu kalimat. Caption di IG aja satu kalimat. Besok-besoknya atau pekan berikutnya kita paksakan lagi satu paragraf. Besok-besoknya lagi atau beberapa pekan kemudian kita paksakan beberapa paragraf. Sampai kita targetkan, satu hari saya harus nulis satu halaman. Satu hari saya harus menulis 2 halaman, seperti itu. Dan pentingnya kita, mungkin sekarang udah bahas ya catatan harian, tapi itu penting banget loh, membantu banget. Dulu catatan harian saya itu di Facebook. Jadi saya tuh Facebookers banget dulu. Catatan harian saya di Facebook. Apa-apa saya upload. Saya makan acara baru sama teman-teman di Bantai, saya masukkan di Facebook. Saya tulis beberapa captionnya. Nah bisa jadi di beberapa tahun kemudian saya buka-buka Facebook saya, wah ada kenangan gini, ya udah saya tulis lagi kembali, seperti itu. Ya, jadi betapa pentingnya kita mendokumentasikan momen itu, karena momen itu nggak bakal datang 2 kali. Meskipun kita udah nggak ada di tempat itu, tapi ketika kita sudah menulis, kita baca ulang, kita nostalgia. Wah dulu saya begini ya, wah dulu saya sealai ini ya. Nggak apa-apa, alay itu proses menuju dewasa. Nggak apa-apa alay. Alay itu keren di masanya kan. Betul. Ya sepertinya materi saya sudah cukup.